Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Rahmarani, NIM 20026006, seksi 202110260034, Prodi Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan serta memaparkan materi tentang penentuan tajuk entry, di mana video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah katalogisasi. Langsung saja saya masuk kepada materi yang akan saya jelaskan. Penentuan tajuk entry utama. Tajuk entry utama adalah karya kata pertama yang dicantumkan dalam katalog. Tajuk entry utama sendiri bisa berupa 1. Nama pengarang perorangan, 2. Nama badan koperasi, 3. Judul. 1. Nama pengarang perorangan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap isi suatu karya, misalnya penulis buku, komposer musik, artis, dan lain-lain. 2. Badan koperasi adalah suatu organisasi atau sekelompok orang yang mempunyai satu nama bersama serta bertanggung jawab terhadap isi suatu karya. Badan koperasi ditetapkan sebagai tajuk entry utama apabila administrasinya yang berhubungan dengan badan koperasi yang bersangkutan, suatu hukum atau kumpulan hukum, suatu laporan panitia, komisi, suatu teks liturgi gereja, suatu koleksi makalah yang disajikan pada suatu konferensi. 3. Judul. Judul suatu karya dijadikan sebagai tajuk entry utama apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Nama badan perorangan tidak diketahui, serta tidak ada badan koperasi yang bertanggung jawab di bawahnya. Ditulis lebih dari 3 pengarang, dan tidak ada badan koperasi yang bertanggung jawab. Karya atau kumpulan karya yang diproduksi di bawah pimpinan editor dan mempunyai satu judul kolektif. Karya yang dikeluarkan badan koperasi namun tidak memuat informasi. Beberapa ketentuan untuk menentukan tajuk entry utama dan tajuk entry tambahan bagi sebuah buku atau bahan pustaka yaitu sebagai berikut. 1. Karya pengarang tunggal. Tajuk entry utamanya sendiri yaitu pada pengarang tersebut. Kedua yaitu karya pengarang ganda. Karya oleh 2 orang atau lebih pengarang yang bersama-sama menciptakan suatu karya. Karya pengarang ganda dibedakan menjadi 3, yaitu A. Karya pengarang ganda dengan pengarang utama dan pembantu, di mana tajuk entry utamanya sendiri yaitu pada pengarang utama, serta tajuk entry tambahannya pada pengarang pembantu yang disebut pertama kali. Karya oleh 3 pengarang, di mana tajuk entry utamanya sendiri yaitu pada pengarang yang namanya pertama kali disebut, serta tajuk entry tambahannya yaitu pada 2 pengarang lainnya. C. Karya lebih dari 3 orang pengarang, di mana tajuk entry utamanya ditentukan pada judul dan tajuk entry tambahannya pada pengarang yang disebut pertama kali. 3. Karya kumpulan. Karya kumpulan oleh lebih dari 3 orang pengarang dan di bawah pimpinan seorang editor atau penyunting, serta ada judul kolektifnya. Tajuk entry utamanya sendiri yaitu pada judul kolektif, serta tajuk entry tambahannya pada editor atau penyunting dan subjek. 4. Karya campuran. Bila ada beberapa pengarang lebih menyumbangkan isi pemikirannya pada suatu karya dengan fungsi yang berbeda-beda, maka sifat kepengarangannya adalah campuran. Untuk penentuan tajuk entry utamanya sendiri tergantung pada peranan masing-masing pengarang dalam karya tersebut. A. Terjemahan adalah suatu karya yang diterjemahkan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, di mana tajuk entry utamanya sendiri ditentukan pada pengarang asli, serta tajuk entry tambahan dibuat pada penerjemah, judul, dan subjek. B. Saluran. Tajuk entry utama terletak pada penyadul itu sendiri, serta tajuk entry tambahan pada pengarang asli, judul, dan subjek. 5. Karya anonim. Karya yang tidak diketahui pengarangnya atau nama pengarangnya tidak jelas, maka untuk penentuan tajuk entry-nya ditentukan pada judul. 6. Karya badan koperasi.
Isi publikasinya adalah tanggung jawab badan koperasi yang bersangkutan dan bukan tanggung jawab anggotanya, walaupun nama seorang anggota tercantum sebagai penyusun, di mana tajuk entry utamanya yaitu pada pengarang ini pada nama badan koperasi, serta tajuk entry tambahan pada judul dan subjek serta nama orang yang menyusun. Tajuk entry tambahan memiliki beberapa syarat, yaitu pengarang, kedua dan ketiga jika karya kolaboratif, 2 editor, 3 judul, 4 penerjemah, 5 ilustrator, 6 sharing pada setiap karya sharing, 7 badan koperasi. Sekian pemaparan materi saya serta penjelasan tentang penentuan tajuk entry utama dan tajuk entry tambahan. Apabila ada kesalahan serta penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.